Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Ibu Siti Mahmudah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pernikahan, meliputi pengertian, hukum, dan tujuannya. Pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup yang bisa dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Dari menghaligai rumah tangga, berbagai hal yang selama ini dikategorikan sebagai dosa, jika dilakukan dengan suami atau istrinya, dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang solihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu bertakwalah kepada Allah setengah sisanya. Hadis riwayat Baihaqi. Pengertian nikah. Dari pengertiannya, menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sedangkan secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Dilansir dari NU Online, pada dasarnya hukum menikah adalah sunnah. Artinya, siapa yang mengerjakannya mendapat pahala, namun tidak berdosa jika meninggalkannya. Kendati demikian, berdasarkan konteks dan keadaan yang dialami seseorang, hukum sunnah tadi dapat berubah menjadi makruh. Sebagai misal, jika ada keinginan menikah, namun sebenarnya ia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya. Demikian juga hukum sunnah tadi dapat menjadi wajib jika seseorang sudah memiliki kelapangan harta dan mampu memberikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, namun ia meninggalkan ibadah nikah ini tanpa alasan yang jelas. Malahan, tanpa menikah, ia cenderung akan jatuh ke dalam dosa dan perzinahan. Dalam kondisi ini, maka seorang muslim lebih utama menikah dan hukumnya menjadi wajib. Selanjutnya adalah tujuan dari pernikahan. Pernikahan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat diabaikan, serta termasuk hal yang penting sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW memberi banyak petunjuk dalam pelaksanaannya. Tidak saja untuk manusia, pasangan atau jodoh juga diciptakan untuk makhluk lainnya, baik itu yang hidup atau makhluk tidak hidup seperti hewan, tumbuhan, bangsa jin, siang dan malam, panas dan dingin, baik dan jahat, dan lain-lain, agar tercipta keseimbangan. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 disebutkan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun, yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Tujuan-tujuan ini berupaya untuk mengantarkan seorang muslim agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di antara tujuan-tujuan tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mendapatkan ketenangan hidup. Dengan menikah, suami atau istri dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika merasa cocok, keduanya akan memberi dukungan, baik itu dukungan moral atau material.
penghargaan, serta kasih sayang yang akan memberikan ketenangan hidup bagi kedua pasangan. Yang ketiga adalah menjaga akhlak. Dengan menikah, seorang muslim akan terhindar dari dosa zina. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena saum itu dapat membentengi dirinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat adalah meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami atau istri. Sebagai misal, berkasih sayang antara yang berbeda mahram adalah dosa. Namun jika dilakukan dalam ligai perkawinan, maka akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah. Dan yang kelima adalah memperoleh keturunan yang soleh dan solihah. Salah satu amal yang tak habis pahalanya, kendati seorang muslim sudah meninggal, adalah keturunan yang soleh atau solihah. Dengan berumah tangga, seseorang dapat mendidik generasi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tabungan pahala dan amal kebaikan yang berkepanjangan. Setelah kelima tujuan menikah tadi, yang terakhir yang akan saya bahas adalah doa agar diberi jodoh dan keturunan yang baik. Berikut adalah doa yang disarankan untuk selalu diutarakan jika seorang muslim berharap mendapatkan jodoh dan keturunan yang baik.